Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang statistik parametrik. Sebelum memasuki presentasi, perkenalkan dulu, nama saya Siti Thaibah dengan NIM 23156 dan ada rekan saya Ahmad Syarif Hidayatullah dengan NIM 23197 dan Vika Aulia Azza 23144 dan Retno Putri Hidayati dengan NIM 23179 dan ada Alfa Rahmafi Agustinus dengan NIM 23185 dan yang terakhir ada Marifatul Angelina dengan NIM 23194. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa Hasan. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian statistik parametrik, yang kedua syarat penggunaan statistik parametrik, yang ketiga kelebihan statistik parametrik, dan yang keempat kekurangan statistik parametrik. Pengertian statistik parametrik yaitu suatu metode pengujian data untuk statistik inferensial dan digunakan sebagai alat untuk menganalisis data interval atau rasio dari populasi yang berdistribusi normal. Dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian dari data sampel ini digunakan untuk inferensi populasi. Syarat penggunaan statistik parametrik. 1. Data berdistribusi normal. Data yang digunakan harus berdistribusi normal, baik diketahui secara pasti dengan cara melakukan uji normalitas maupun diasumsikan berdistribusi normal. Uji normalitas termasuk ke dalam bagian uji asumsi klasik yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat sebaran data pada kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Menurut beberapa pakar, jika datanya lebih dari 30, maka kelompok data tersebut akan diasumsikan berdistribusi normal, namun tetap saja harus dilakukan pengujian lebih lanjut. Yang kedua, memiliki variasi yang sama. Kesamaan variasi ini bisa menjadi syarat mutlak ataupun tidak, tergantung dengan keadaan berikut ini. Yang pertama, jika pengujian dilakukan pada kelompok berpasangan, variasi yang sama tidak menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, jika pengujian dilakukan pada dua kelompok tidak berpasangan, kesamaan variasi merupakan syarat yang tidak wajib untuk dipenuhi. Yang terakhir, jika pengujian dilakukan untuk kasus lebih dari dua kelompok berpasangan, variasi yang sama menjadi wajib untuk dipenuhi. Yang ketiga adalah skala data harus berupa interval atau rasio. Untuk bisa menggunakan statistika parametrik, penelitian harus memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data berskala interval maupun rasio. Kedua skala tersebut termasuk ke dalam data numerik atau data kuantitatif, di mana data pasti berbentuk angka dan didapatkan melalui proses pengukuran. Perbedaan kedua skala ini hanya terletak pada kemampuan membaca nol mutlak. Pada skala interval, nilai nol menunjukkan nilai yang tidak ada. Misalnya, berat badan nol dianggap tidak memiliki berat badan. Sementara pada skala rasio, nilai nol menunjukkan bahwa memang ada kondisi tertentu yang terjadi. Misalnya pada suhu 0 derajat, yang artinya menunjukkan kondisi yang dingin. Kemudian yang keempat, sampel data harus diambil secara random. Sampel data yang diambil harus diambil secara random. Analis statistika inversial bertujuan untuk mencari estimasi untuk populasi berdasarkan sampel yang ada, sehingga sampel yang ada harus menggambarkan keadaan populasinya. Jika sampel tidak diambil secara random, kemungkinan bahwa sampel tersebut tidak bisa mempresentasikan keadaan populasi secara keseluruhan sangatlah besar.
Beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan adalah simple random sampling dan sacrifice random sampling. Kemudian ada kelebihan statistik parametrik. Statistik parametrik memiliki kelebihan karena populasinya dianggap sudah memenuhi syarat, sehingga tidak memerlukan pengujian lebih lanjut. Data observasi yang digunakan berasal dari populasi dengan distribusi normal, variasi homogen, dan saling bebas. Metode ini juga efisien dalam mendeteksi perbedaan kecil antar kelompok karena didasarkan pada asumsi distribusi normal dan homogenitas varian. Selain itu, pengujian dalam statistik parametrik dapat digunakan dengan cepat karena parameter yang diperlukan sudah diantisipasi sebelumnya. Baik, selanjutnya ada kekurangan statistik parametrik. Kekurangan statistik parametrik terletak pada asumsi yang ketat, yang dimana data harus memenuhi distribusi normal dan homogenitas varian yang tidak selalu mudah dipenuhi. Metode ini terbatas pada variabel dengan skala interval atau rasio, sehingga tidak cocok untuk data kategori atau ordinal. Selain itu, statistik parametrik kurang fleksibel karena jika asumsi-asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi tidak valid. Metode ini juga sangat sensitif terhadap outlier yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.